Halo Sobat Poltesa, selamat datang di Poltesapedia, media informasi, inspirasi bagi kita semua. Oke, kali ini bersama saya Lydia, dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sekitar Poltesa mengenai mahasiswa yang menang Lomba Animasi se-Indonesia bersama narasumber yang cantik dari program studi teknik multimedia. Yuk kita sapa-sapa dulu. Halo Kak. Halo. Oke, ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu wajib bagi narasumber kita kali ini buat kenalan. Nah, boleh Kakak kenalkan nama, alamat, serta angkatan keberapa Kakak di Poltesa dan mengapa memilih program studi teknik multimedia? Oke, perkenalkan nama saya Rehulina Karimah. Saya tinggal di Desa Lorong, Siapat, Sambas. Lalu saya adalah angkatan 2023 teknik multimedia. Oke, untuk ini Kakak kan menang animasi se-Indonesia Kak ya? Iya. Iya, dari untuk ikut lomba tersebut ini Kak, gimana sih cara Kakak mengikutinya? Apakah udah diincar dari lama ataukah udah melihat pamflet baru Kakak mengikuti lomba tersebut? Pertama kali saya mengenal lomba KMIPN ini waktu semester 2 di mana Bu Maya yang merupakan pembimbing saya mengajak saya untuk mengikuti lomba tersebut. Karena menurut beliau katanya saya memiliki potensi untuk mengerjakan animasi tersebut. Oke, untuk nama lomba tersebut apa tadi Kak? Boleh dijelaskan kembali? KMIPN yang dimana singkatan dari Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Indonesia. Oke, jadi lomba ini se-Indonesia Kak ya? Iya, Politeknik Indonesia. Politeknik Indonesia. Oke, boleh disebutkan Kak peserta yang ikut dalam lomba tersebut Kak? Untuk peserta itu ada dari 20 lebih politeknik di Indonesia yang dimana hanya terpilih 15 tim untuk mengikuti finalnya. Oke, untuk alur ataupun pesan cerita dari yang animasi yang Kakak buat itu seperti apa sih Kak? Alur cerita kami itu lurus, lalu ceritanya menceritakan sebuah kesulitan dari seorang seniman di zaman sekarang yang dimana sudah marak AI dan kurangnya apresiasi dari masyarakat tentang seni itu tersendiri. Oke, saya juga sudah menonton video animasi Kakak ya Kak ya, dan di sini saya lihat itu pesannya bahwasannya tidak serta-merta menggunakan AI, tapi bagaimana orang itu menggunakan AI sebagai alat bantu untuk memikirkan ke depannya ini seperti apa, gitu Kak ya? Iya, benar sekali. Oke. Untuk durasi pengerjaan nih Kak, untuk pembuatan film saja itu menggunakan durasi yang cukup panjang menurut saya. Oke, jadi untuk animasi ini tersendiri berapa sih durasinya Kak? Kalau menurut durasi menurut saya ini keseluruhannya 1 bulan lebih, di mana setengah bulan kami membuat konsep serta naskah dan storyline cerita. Lalu 2 minggu saya gunakan untuk mengerjakan trailer, yang dimana nanti kami juga menunggu pengumuman dari pusat siapa yang lulus untuk finalnya. Oke. Untuk pengerjaan ini Kakak sendiri atau ada timnya nih Kak? Tentunya ada tim juga. Satu tim itu maksimalnya 3 orang. Oke. Saya sendiri sebagai animator, teman saya satunya Kalisa Umaira sebagai asisten saya, yang dimana dia membantu saya membuat background serta juga mewarnakan dasar aset-asetnya. Lalu satunya lagi ada Muhammad Rafiqur Rahman Surista, yang dimana dia sebagai audio engineer mengatur segala hal audio seperti dubbing, sound effect, serta musik. Oke, jadi ketiga orang ini emang udah diatur dan masing-masing dengan tugasnya Kak ya? Iya, benar sekali Kak. Oke, saya sudah mendengar tadi bidang-bidang tersebut yang dibagi oleh orang-orangnya. Dan saya mau tahu nih Kak, animasi ini menggunakan software apa saja sih?
Software itu ada pertama Ibispen, di mana saya membuat asetnya. Lalu ada Live 2D Cubism, di mana saya merigging serta menggerakkan animasi yang sudah dibuat aset-aset sebelumnya. Lalu ada Procreate, di mana teman saya mewarnakan asetnya. Lalu ada Blender untuk membuat background, serta ada BandLab dan Garage Lab kalau tidak salah, saya kurang tahu sih karena bukan saya bagian audio. Itu untuk musiknya serta sound effect. Oke, tentunya dalam pembuatan animasi ini tentunya ada tantangan Kak ya. Nah, boleh diceritain Kak tantangannya apa aja di dalam sini? Tantangan yang pertama itu perkuliahan dan juga tugas yang tentunya saya harus menyimbangkan pengerjaan animasi dan juga pengerjaan tugas. Tapi alhamdulillahnya pembimbing serta dosen lainnya mendukung saya mengikuti lomba ini. Jadi mereka memberikan keringanan saya untuk mengumpulkan tugas di hari lain. Oke, jadi dosen itu memberikan waktu deadline lebih daripada teman-teman yang lain ya untuk Kakak ya? Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk animasi ini kan perlu narasi ataupun cerita yang kuat nih Kak. Kakak dapat narasi ataupun inspirasinya ini dari mana sih Kak? Apakah langsung dari mata kuliah atau dari luar? Inspirasi dari saya sendiri, pengalaman kurangnya waktu untuk membuat kreasi atau seni. Dan juga inspirasi dari media lain seperti animasi, film, dan juga game. Oke, seperti itu ya Kak ya. Bisa dapat dari luar itu tidak mustahil bagi kita di perkuliahan teknik multimedia Kak ya. Oke, dan saya ingin bertanya nih Kak, mata kuliah apa sih yang Kakak serap sekali dalam pembuatan animasi ini? Untuk mata kuliah yang paling utama itu prinsip animasi, dasar animasi, di mana prinsip-prinsip animasi ditekankan untuk mengerjakan animasinya. Lalu ada 3D modeling untuk membantu pengerjaan background. Lalu ada desain grafis untuk membuat karakter yang menarik. Oke, banyak sekali ya Kak ya mata kuliah di multimedia ini yang sangat berdampak di animasi ini. Iya. Oke, saya ini sering mendengar bahwasannya mahasiswa teknik multimedia ini tertekan karena mata kuliahnya serta dia membagi waktu dan itu project-projectnya yang ada tuh kan banyak tuh Kak. Nah, untuk tips dari Kakak supaya mahasiswa tidak tertekan ini seperti apa sih Kak? Tips saya sih cuma satu. Jangan SKS, kerjakan tugas kalau sudah diberikan langsung kerjakan, karena satu tugas itu memakan waktu yang banyak dan juga berat. Jadi kalau mau ditumpuk itu menyiksa diri sendiri. Betul, karena di teknik multimedia ini kan banyak sekali tugas-tugas praktek ya Kak ya, seperti itu. Jadi kalau tugas praktek itu biasanya seberapa lama sih Kak perkuliahan itu? Tugas praktek itu perkuliahannya ya Kak? Iya. Kalau perkuliahannya itu dari siang sampai sore. Dan kalau untuk tugas itu bisa makan 1 minggu atau 2 minggu lebih. 1 minggu atau 2 minggu? Itu satu tugas doang Kak? Satu tugas doang. Satu tugas doang. Jadi kalau ada 7 makul, bisa 7 minggu nih ngerjainnya? Oh gitu. Belum lagi bentrok-bentroknya Kak ya. Sangat-sangat mengapresiasi ya Kakak ini. Mungkin Kakak boleh berikan nasihat kepada mahasiswa TMM yang mungkin itu bercita-cita yang sama dengan Kakak untuk memenangkan suatu kompetisi animasi Kak. Kalau dari saya itu harus berani dan percaya diri dengan karya kalian. Jangan awal-awal sudah ciut semangatnya. Karena menurut saya semua hal itu bisa dipoles lebih baik lagi. Jadi bisa dibantu oleh pembimbing dan juga saya sendiri kalau mau untuk membantu kalian boleh ikut minta langsung lomba ya. yang sama. Boleh minta langsung sama Kak Rehulina nih. Oke, dan tadi kan Kakak sudah berikan nasihat. Sekarang saya mau dengar nih, inspirasi apa yang Kakak dapatkan ketika Kakak ikut lomba ini? Inspirasi saya itu
ingin membuat proyek animasi yang bisa dikenal luas oleh orang. Lalu juga saya bercita-cita ingin membuka studio sendiri. Di mana saya bisa merangkul teman-teman untuk membuat Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan seperti animasi, game atau film begitu. Oke, studio itu buat foto-foto doang atau lebih luas lagi? Lebih luas Kak. Lebih luas lagi untuk menampung karya-karya gitu Kak ya. Untuk menginspirasikan mereka-mereka yang nantinya bisa memperluas karya-karyanya, seperti itu ya. Semoga cita-cita terkabulkan ya Kak. Amin, 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 amin. Oke, setelah ini nih Kak, kan Kakak sudah menang lomba animasi. Kedepannya nih mau lanjut ke animasi ataupun ke foto ataupun multimedia bahkan game sekalipun Kak? Saya sendiri akan tetap di animasi karena itu yang paling saya kuasai. Dan juga untuk game mungkin kalau ada teman-teman programmer yang tertarik kita bisa kerjasama. Oke, bisa kerjasama lagi nih sama Kak Erlina. Oke, saya sudah banyak dengar nih dari kakaknya. Jadi saya mau tahu ketika kakak dengar kakak nih udah menang di lomba ini nih, gimana sih perasaannya? Iya. Ada 3. Oke, ada 3. Pertama, bahagia. Bahagia. Tentunya ya, siapa sih yang nggak bahagia kalau menang? Lalu kedua, lega karena sudah menghabiskan waktu berhari-hari, berminggu-minggu mengerjakan dengan susah payah. Jadi kalau tidak menang kan sia-sia kan Kak? Betul. Jadi saya lega dan juga pengorbanan dari teman-teman lain juga itu lumayan. Lalu yang ketiga bangga karena sudah dapat mempresentasikan nama baik kampus ke nasional. Tentunya nama baik kita juga ya Kak ya. Udah nama terdendeng di situ, menang lagi ya. Se-Indonesia lagi nih. Memang top chair kakaknya nih ya. Oke, ini saya juga mau menginspirasikan kepada mahasiswa teknik multimedia nih Kak, supaya mereka ini yang ada sendat-sendatnya gitu, supaya untuk tidak berhenti kuliah, tetap lanjut. Dan pesan untuk mereka yang belum masuk ke multimedia, seperti apa sih gambaran di program studi ini Kak? Multimedia itu menurut saya awal-awal terlihat sulit, tapi kalau ada niat untuk meneruskannya, saya rasa bisa, karena bukan hanya dapat materi dari dosen, kita juga bisa mencari lewat internet, karena sekarang kan sudah zamannya internet dan juga AI tadi kan. Nah, itu bisa digunakan untuk membantu progres kalian belajar. Walaupun jangan mentang-mentang menggunakan AI begitu saja, tapi bisa dijadikan asisten kalian untuk mempermudah pekerjaan kalian. Oke, juga saya mau bertanya dengan kakak, dosen yang ikut serta dalam pembuatan animasi serta mendukung kakak nih siapa aja nih Kak? Kalau dosen itu semua dari dosen multimedia itu mendukung saya. Tapi yang paling utama itu pembimbing saya sendiri, Bu Maya Marcelia. Lalu ada pembimbing satunya, pembimbing kedua yaitu Bu Milda. Lalu ada juga Pak Noval yang membantu tim satunya lagi, menjadi pembimbing kedua yang satunya. Dan ya saya rasa semua dosen itu mendukung sih. Mendukung karena berpotensi bisa menang gitu Kak ya. Saya dengar tadi ada sedikit itu tim satunya ya. Jadi di Poltesa ini 2 tim yang ikut. Sebenarnya 3 tim Kak. Tapi 3 tim. Yang lolos ke final 2. Dan tim satunya menang? Yang tim satunya menang di kategori sinematografi juara 1. Lalu untuk tim saya menang di kategori umum juara 3. Juara umum 2 lagi se-Indonesia, emang keren banget. Saya nonton ini, saya ngomong ini di samping orang yang keren banget guys. Oke, walaupun kita berada di ujung negeri nih Kak, di perbatasan langsung dengan Malaysia, tapi mungkin bagi mahasiswa tidak terhalang untuk berprestasi mungkin ya. Mungkin kakak ada mau berikan motivasi?
terkait itu? Menurut saya, kalau masalah geografis seperti berada di perbatasan atau sebagainya itu tidak berpengaruh dalam potensi mahasiswa untuk mengembangkan bakatnya. Karena setiap orang pasti mempunyai inspirasi mereka sendiri dan juga kreativitasnya. Jadi tidak ada namanya penghalang untuk kita yang berada di perbatasan untuk meningkatkan prestasi kita mau di nasional ataupun internasional sekalipun. Oke, jadi tidak ada halangan lagi ya Kak ya. Sekarang juga sudah musim zamannya digital gitu kan ya. Oke, sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Poltesapedia selanjutnya. Dadah!